Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Nur. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, bidang studi IPS dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan laporan akhir perkuliahan, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan di kelas 72 UPT SPF SMP Negeri 49 Makassar. Jadi, berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau pada kegiatan PPL 1, yaitu di UPT SPF SMP Negeri 49 Makassar, dapat saya berikan gambaran umum beberapa permasalahan yang paling menonjol di kelas tempat saya mengajar, yaitu kelas 72. Yang pertama adalah peserta didik kurang memahami materi berdasarkan konteks buku paket yang dimiliki, sehingga menjadikan peserta didik kurang antusias dalam menerima materi yang berlaku. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu masih terdapat peserta didik yang belum lancar membaca. Nah, saya akan mencoba menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, yang ingin saya angkat mengenai buku paket tadi. Di sini, peserta didik kurang memahami materi berdasarkan konteks buku paket yang dimiliki. Hal ini sangat penting untuk dianalisis karena kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran itu berbeda-beda. Apalagi sekarang pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik dan gaya belajarnya. Nah, buku paket atau sumber belajar yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik seperti penjelasan materi di buku paket menggunakan bahasa dan istilah yang sulit. Belum lagi pemberian contoh yang kurang tepat yang anak-anak belum pernah lihat sebelumnya. Nah, tugas kita sebagai guru tentunya menjelaskan dan memberikan pemahaman, apalagi pada materi IPS. Namun, untuk sampai pada tahap itu, peserta didik harus tahu konsepnya dulu. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka saya berdasar dari salah satu teori belajar menurut Piaget, yaitu teori belajar kognitif, di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Nah, teori tersebut sejalan dengan data profiling peserta didik berdasarkan gaya belajar, yaitu dari 32 peserta didik di kelas 72, terdapat 23 peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, 8 visual, dan 1 audio. Sehingga saya dapat memutuskan untuk melakukan pengajaran dengan model pembelajaran discovery learning dan metode pengalaman lapangan. Dalam pelaksanaannya, saya merancang pembelajaran sedemikian rupa. Adapun beberapa yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan. Dalam hal ini, saya memberikan pertanyaan pemantik terkait materi potensi sumber daya alam. Yang kemudian yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, yaitu merespon jawaban peserta didik dengan mengaitkan kondisi yang ada. Kemudian ada pengumpulan dan pengolahan data, yang dimaksud adalah memberikan contoh-contoh konkret terkait materi potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan peserta didik. Kemudian ada pembuktian, yaitu mengaitkan contoh-contoh yang telah disebutkan tadi dengan memberikan pemahaman konsep materi. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu menjelaskan kepada peserta didik inti dan kata kunci pada konsepsi materi sumber daya alam. Dari penerapan pembelajaran tersebut, maka kata kunci yang dapat digunakan yaitu keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan respon peserta didik pada pembelajaran berikutnya. Bahkan pada saat penerapan pembelajaran dengan model tersebut, dampaknya sudah terlihat, yaitu peserta didik sangat bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran meningkat. Hal ini dapat dilihat dari di mana peserta didik sangat aktif dan banyak yang menjawab pertanyaan, menimbulkan rasa puas bagi peserta didik. Kepuasan batin ini mendorong ingin mencari informasi sehingga minat belajarnya meningkat dan peserta didik dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks, melatih peserta didik belajar mandiri. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Di sini saya membagi dua, yaitu belum meningkat dan meningkat. Untuk penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning dengan pengalaman lapangan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran tersebut meningkat dengan menggunakan metode tersebut. Hal ini menjadikan bahwa rencana tindak lanjut yaitu guru dapat melanjutkan
ke siklus berikutnya untuk lebih mengoptimalkan hasil perbaikan, sehingga perlu diadakan tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga kita bisa menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah diterapkan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan discovery learning dengan pengalaman lapangan, dapat saya simpulkan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Model pembelajaran discovery learning adalah salah satu alternatif pilihan dalam meningkatkan minat belajar. Dengan memberikan stimulus pada peserta didik, maka akan memicu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Jadi apapun bermanfaat. Ketika itu bukan dari alam, maka dimanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia. Nah ini adalah potensi sumber daya alam Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan potensi sumber daya alam yang berbagai atas menjadi tingkat. Jadi ada apa itu pembagiannya potensi sumber daya alam Indonesia? Banyak ada tambang. Apa lagi? Dan apa tadi? Kemaritiman. Nah kalau saya bertanya, kalau Tanjung Pinang termasuk potensi sumber daya alam apa? Kemaritiman, karena ya jadi kalau saya mengatakan potensi sumber daya alam apa tadi di Tanjung Pinang itu merupakan potensi sumber daya alam kemaritiman, karena itu bisa digunakan, baginya bisa digunakan wisatawan kemaritiman. Mengerti? Itulah tadi pameran akhir perkuliahan yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.